Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, dan saya harapkan saudara dalam keadaan yang sehat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya ingin berbicara tentang umur. Ada istilah kalau di Jawa itu urip ki mampir ngombe. Jadi tidak selamanya kita berada di dalam dunia ini, hanya sementara. Dan yang jelas umur itu yang mempunyai atau yang ngatur Tuhan. Jadi setiap orang itu sudah ditentukan berapa tahun dia hidup. Tapi kalau di dalam kekristenan itu juga Tuhan itu juga mempunyai kuasa untuk menambahkan. Jadi ada cerita tentang di Alkitab itu Lazarus yang sudah meninggal dibangkitkan sama Tuhan Yesus, dan dia masih hidup lagi berapa tahun tidak diceritakan. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu mampu untuk menambahkan, mampu untuk menghentikan umur seseorang, karena dia yang mengatur umur seseorang. Jadi umur itu bagi kita sudah ada bagiannya, dalam arti kita hidup berapa tahun itu sudah ada ketentuannya. Kalau sudah ada ketentuannya, tentunya kita harus sadar, kita harus mencari siapa yang mempunyai umur, siapa yang bisa mengatur umur kita itu. Ya puji Tuhan, saya bisa terbuka mata saya, bisa mengerti tentang Tuhan yang benar di kekristenan ini, sehingga saya bisa memahami, ternyata hidup ataupun mati saya itu yang ngatur Tuhan, sehingga saya dalam berpikir ini, di dalam perenungan, menyadari bahwa hidup saya ini bukan milik saya sendiri, karena Tuhan yang mempunyai semuanya ternyata. Karena saya tahu Tuhan yang Maha Kuasa yang saya sembah ini, yang saya puji ini adalah Tuhan yang benar melalui kekristenan. Walaupun banyak yang salah arti, banyak yang tidak mengerti tentang Tuhannya orang Kristen, tetapi melalui perenungan yang panjang, melalui studi secara pribadi, penyelidikan secara pribadi, ternyata ajaran Yesus, ajaran kekristenan, ajaran tentang ketuhanannya, Tuhannya orang Kristen itu luar biasa. Ya mungkin bagi beberapa orang yang mengenal saya menganggap bahwa kok semuanya harus memakai logika, memakai akal. Karena kita mengenal Tuhan itu harus memakai akal kita. Dari kita memikirkan Tuhan memakai akal, kita bisa mengerti dengan akal kita, ternyata ada yang tidak bisa memakai akal. Mempelajari tentang Tuhannya orang Kristen itu ya seperti itu, harus memakai akal. Tetapi kita bisa mengerti, akhirnya saya bisa mengerti bahwa tidak semuanya bisa memakai akal. Ada hal-hal yang tidak mungkin bisa saya pahami dengan memakai akal. Tetapi kembali lagi, salah satu cara untuk mencari Tuhan hanya memakai akal, memakai pikiran kita. Di sini kita tahu akhirnya, di kekristenan diajarkan seperti itu. Istilah hidup hanya mampir minum, setelah dicari-cari, iya di kekristenan juga memang ada seperti itu, bahwa hidup ini hanya sementara, bahkan dikatakan seperti uap, jadi cuma sebentar kayak gitu.
Jadi kalau umpamanya kita memahami umur kita itu hanya sementara, harusnya kita berlaku dengan hati-hati. Sangat hati-hati harusnya, tidak sembrono. Ajaran Tuhan Yesus itu mengajarkan kalau kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Nah, harus kita kasih sesama kita seperti diri kita sendiri. Kita harus baik dengan tetangga, kita harus baik dengan saudara, harus baik dengan anak, dengan istri harus baik, menghormati mereka. Orang tua harus menghormati anak dengan cara seperti apa? Ya dengan cara yang sepantasnya, bukan berarti hormat itu seperti apa ya, patuh kayak apa itu, bukan, tetapi memperhatikan mereka, mendengarkan mereka, untuk menghormati mereka. Berlaku yang benar. Ya, karena kalau umpamanya kita hidup di dunia ini, nantinya kita akan paham kalau mengerti tentang Tuhan loh ya, mengerti tentang Tuhan kita yang mempunyai umur kita ini, kita akan paham bahwa hidup seorang Kristen itu bukan masalah dosa dan tidak dosa, melakukan dosa atau tidak dosa, sampai nantinya melakukan pantas atau tidak pantas, baik atau tidak baik, sampai seperti itu. Memahami tentang ketuhanannya, orang Kristen memahami tentang cara hidupnya orang Kristen seperti itu, untuk mengetahui atau untuk mengisi kehidupan kita sebelum habis masa hidup kita. Kan jelas di situ bahwa sekali lagi manusia itu ada batasnya. Manusia ada batasnya. Tidak selama-lamanya dia ada di muka bumi. Tidak selama-lamanya. Hanya Tuhan yang mempunyai atau mengerti tentang batas umur kita. Sayangnya kita tidak mengerti batas umur kita. Tidak mengerti. Ya, ini yang harus kita renungkan. Mohon maaf saudaraku kalau umpamanya ada suara-suara, memang ini dekat dengan jalan, kayak yang video yang lalu juga banyak anak-anak teriak-teriak pada main game, pada teriak-teriak itu, sehingga terdengar suaranya. Kalau sekarang nggak terlalu kedengaran, tetapi bisa jadi kalau umpamanya ada suara motor, suara gitu, karena rumah saya dekat dengan jalan, sehingga memungkinkan suara itu bisa masuk. Kembali lagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengingatkan kepada kita kalau hidupmu itu cuma sementara. Hidupmu itu aku yang ngatur. Nah, kalau umpamanya hidup kita hanya sementara, terus Tuhan yang ngatur, secara otomatis harusnya kita tidak bisa berlaku semaunya. Tidak bisa. Seperti yang saya tadi bilang, sama tetangga harus baik. Kasihlah sesamamu manusia. Kita tidak bisa. Ibaratnya bermusuhan dengan tetangga itu nggak bisa, nggak boleh. Apapun agama mereka, ya mau seperti apa ya harus kita terima. Umpamanya kayak seperti saya ini, tetangga saya kanan dan kiri itu orang muslim, ya harus saya terima, itulah tetangga saya, dan mereka mempunyai hak untuk hidup di kanan kiri saya. Mereka mempunyai hak, mau bagaimanapun mereka mempunyai hak. Apa nggak diinjili ya? Diinjilinya itu dengan cara hidup kita. Kalau hidup kita itu secara benar, secara baik, mereka akan melihat bahwa anak-anak Allah, orang-orang Kristen itu orang-orang yang baik. Ada ciri khasnya. Jangan sampai kita sebagai seorang Kristen sama tetangga malah ribut, sama saudara malah ribut. Tidak baik. Kalau kita benar-benar mengenal Tuhan kita, kalau kita benar-benar menyadari kalau hidup di dunia ini hanya sementara,
sementara. Saya pernah mendengar ada ledekan seperti ini, saudaraku. Wah, katanya Tuhan itu maha pengasih, maha pengampun. Tapi kenapa? Karena kesalahan, karena dosa selama 70 tahun, kurang lebihnya itu ya. Kalau kita ambil secara umur, secara garis besarnya dari Alkitab, kok dihukum atau disiksa selama-lamanya setelah diadili. Tapi mereka juga, orang-orang yang kritik ini tidak menyoroti tentang adilnya Tuhan. Adilnya Tuhan itu apa? Adilnya Tuhan itu kalau kita berlaku baik, kita berlaku untuk melakukan perintah Tuhan, menyadari, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh selama 70 tahun, dengan konsekuensi, kita harus mengasihi musuh kita. Dengan konsekuensi kita tidak boleh tersinggung. Dengan konsekuensi kita tidak boleh gampang marah. Dengan konsekuensi kita justru harus memberkati orang-orang yang memusuhi kita selama 70 tahun. Dan Tuhan setelah itu akan memberikan hidup yang luar biasa, kekekalan, hidup dalam kekekalan yang luar biasa nikmatnya. Kan seperti itu, kita menahan ini. Ada orang yang menyakitin kita, kita mengampuni mereka, mengasihi mereka selama 70 tahun. Kita mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh. Dengan tetangga kita mengasihi, dengan semua orang mengasihi. Selama 70 tahun kita lakukan. Dan nantinya setelah kita meninggal, di usia kita terhenti dan meninggal, Tuhan memberikan balasannya ini selama-lamanya, kekal dalam posisi yang nikmat, penuh dengan kenikmatan. Itu keadilan Tuhan. Itu keadilan Tuhan, saudaraku. Jadi tidak heran kalau Tuhan itu memberikan upahnya pada waktunya. Ya. Kalau jadi orang Kristen masih suka menyimpan dendam, cepat berubah. Pakailah otak, sadarilah, pakailah pikiran, pakailah hati untuk mencintai Tuhan, untuk bisa mengampuni orang. Ada orang, saya bertemu dengan orang yang bicara, saya belum bisa mengasihi. Enggak bisa, harus bisa mengasihi. Harus bisa mengasihi. Menghormati orang tua. Orang tua itu tidak hanya orang tua kita, orang tua yang lebih tua dari kita harus hormati. Untuk apa sih kita gagah-gagahan di dunia ini? Saya pikirkan untuk apa? Gak ada gunanya, gak ada faedahnya kita gagah-gagahan. Kalau ada yang suka rebutan jabatan, ya biarin aja lah. Kalau saya sekarang mah udah santai-santai aja. Ada orang yang mau rebutan jabatan, ya biarin aja. Tuhan menyuruh saya untuk pelayanan, ya saya terima. Pelayanan yang seperti apa, ya saya akan lakukan. Saya akan lakukan karena Tuhan membukakan mata saya. Kasihlah sesamamu manusia, itu adalah pelayanan. Itu adalah pelayanan. Mencintai sesama itu sama juga mencintai Tuhan. Mengasihi orang yang tidak punya itu memuliakan Tuhan. Mengasihi orang tua itu juga mencintai Tuhan. Mengasihi anak itu mencintai Tuhan. Mencintai tetangga kita itu juga mencintai Tuhan. Seperti itu. Jadinya saya dalam hidup, apalagi dalam kehidupan sebagai seorang percaya, orang Kristen, bebas-bebas saja. Pokoknya pelayanan happy-happy saja. Dipakai umpamanya di gereja, dipakai, ya puji Tuhan, syukur. Nggak dipakai, ya nggak apa-apa, karena Tuhan menunjukkan saya pelayanan terus. Sepanjang hidup saya selalu ditunjukkan oleh Tuhan pelayanan yang saya lakukan. Saya lakukan terus, puji Tuhan. Tuhan menyertai saya. Yang tadinya tidak mengerti bisa menjadi mengerti, sehingga kita tahu bahwa untuk mengisi
kehidupan yang hanya sementara itu harus diisi dengan yang benar-benar bermutu di mata Tuhan. Bermutu, bukan bermutu di mata manusia, tapi bermutu di mata Tuhan. Bermutu di mata Tuhan, itu yang luar biasa. Aduh, nikmat. Dulu saya kerja di proyek dengan ada atasan saya juga, Pak Anung, namanya Pak Anung, itu orang Kristen juga. Kami sama-sama tidak merokok gitu. Orang lihat, ternyata ada orang proyek yang tidak merokok. Mereka tahu ternyata orang Kristen. Wah, itu penginjilan, salah satu penginjilan kayak gitu. Mereka bisa melihat anak-anak Tuhan mengisi hidup yang sementara ini dengan hal-hal yang sangat bermutu dan menjadi berkat bagi semua orang. Menjadi berkat. Jangan sampai tidak berubah ya saudaraku, jangan sampai. Itu apa sih nggak berubah? Percuma hidup ini. Jangan tidak panjang sabar, harus panjang sabar. Harus mengasihi terus. Ingat bahwa umur kita hanya di tangan Tuhan. Kita tidak mempunyai kuasa sedikit pun untuk memperpanjang atau memperpendek umur. Kita hanya bisanya mengisi terus, mengisi. Kalau kita sudah tahu tentang Tuhan yang benar, lakukanlah itu. Nanti akan saya bahas tentang bagaimana caranya memilih agama. Wah, ini mudah-mudahan menjadi berkat bagi saudara semuanya. Kurang lebih seperti itu ya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau seumpamanya ini membawa berkat, menjadi berkat bagi saudara, minta tolong disebarkan. Minta tolong disebarkan ya, kepada semuanya. Biarkan video ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Saya pun terberkati dengan membuat video ini, dan saya yakin saudara juga akan terberkati. Terima kasih saudaraku, sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.